Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Fathul Qorib. Apa saja yang diharamkan bagi orang yang haid, nifas, kemudian bagi orang yang junub, bagi orang yang berhadas kecil, dan bagi orang yang berhadas besar, dan bagi orang yang berhadas kecil. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi wa fi ba'di nusakhi wa yahrumu 'alal haidi thamaniyatu asya. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi, dan diharamkan bagi seorang wanita yang haid dan nifas, wa fi ba'di nusakhi, dan di sebagian naskah kitab, wa yahrumu 'alal haidi, dan diharamkan bagi orang yang haid, wanita yang haid, thamaniyatu asya'in, 8 perkara. Ahaduha, salah satunya, as-sholatu fardhon au naflan. Sholat fardu atau sholat sunnah. Wa kadza sajadatu tilawati wa syukri. Dan begitu pula sajadatu tilawati, sujud tilawah, wa syukri, dan sujud syukur. Jadi haramnya bagi seorang wanita yang haid itu adalah sholat fardu dan sholat sunnah. Di sini juga mengikuti juga, meliputi juga sujud tilawah dan sujud syukur. Wasani as-saumu fardhon au naflan. Yang kedua adalah puasa wajib dan sunnah. Puasa wajib itu puasa 30 hari di bulan Ramadan. Nanti insya Allah kemungkinan pada bulan 3 2021 ya kan. Kemungkinan au naflan atau sunnah. Sunnah ini ya meliputi puasa Senin Kemis, kemudian puasa 6 hari di setelah bulan Ramadan, dan lain-lain. Wasalisu, dan yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Warabi'u, dan yang keempat, mashul mushafi, memegang mushaf. Wahwa ismul maktub min kalamillahi ta'ala bainat dufataini wa hamluhu illa idza khafat alaihi. Wahwa ismul lil maktub. Yang dimaksud dengan mushaf di sini adalah ismul lil maktub, nama-nama yang nama-nama yang lil maktub, yang telah tertulis, min kalamillah, dari perkataan dari kalamullah, bainat duafaini, di antara dua lampiran. Wa hamluhu, dan juga yang termasuk juga keharaman di sini memegang mushaf di sini adalah membawanya. Illa iza khafat alaihi, kecuali apabila keadaan mushaf tersebut mengkhawatirkan. Jadi misalkan kita mushafnya itu misalnya mau kita pindahkan kemana gitu, dan itu memang dibutuhkan kayak gitu.
daruratnya seperti itu. Maka boleh kita memegang mushaf dan membawanya. Jadi misal kita di suatu tempat kita mau belikan mushaf untuk anak kita. Nah, karena itu darurat dan ya untuk keperluan yang lain, hajat tertentu, nah maka kita boleh memegang dan membawa mushaf. Wal khamisu dukhulul masjidi. Yang kelima adalah memasuki masjid lil haidi in khofat talwisuhu. Haramnya memasuki masjid bagi orang yang berhaid ini dikhawatirkan menetesnya darah tersebut. Wasadisu, dan yang keenam at-tawafu fardhon au naflan. Tawaf fardu atau tawaf sunnah. Wasabi'u wal wat'u, berjima. Nah, ini sudah umum diketahui oleh teman-teman semuanya bahwa yang namanya berjima itu dilarang, haram kita berjima pada saat wanita tersebut haid. Wa yasunu liman wati'a fi iqbalid dam wa tasudduqu bi dinarin. Dan disunahkan bagi orang yang berjima suami istri kayak gitu fi iqbalid dam, pada derasnya darah tersebut, atas soduku bersedekah bidinarin, dengan 1 dinar. Jadi kalau misalkan teman-teman melanggar kayak gitu, melanggar keharaman tersebut, nah masih berjima pada saat wanita tersebut lagi deras-derasnya keluar darah, maka sunnahnya bersedekah 1 dinar. Waliman uwati'a, dan bagi orang yang berjima fi idbarihi, pada waktu darah haidnya sudah sedikit berkurang, tidak dalam keadaan deras, atau soduku binisfi dinar, hendaklah bersedekah 1/2 dinar. Wasaminu, dan yang kedelapan al istimta baina surah wa rukbah minal mar'ah, bersenang-senang di antara pusat dan lutut seorang wanita. Fala tahrumul istimta'u bihima wala bima fawquhuma alal muhtari. Dan tidak ada keharaman istimta, bersenang-senang, bihima, dengan di antara pusar dan lutut, wala bima fauqahuma, dan juga di atas dari pusar dan lutut, alal muhtar, di dalam menurut pendapat fi syarhil muhadzab, menurut pendapat ulama di dalam kitab Syarhul Muhadzab, syarahnya Muhadzab, kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi pendapatnya tidak ada keharaman istimta baina surah wa rukbah, bersenang-senang antara pusat dan lutut. Yang haramnya di situ adalah berjima apabila kita memasukkan sesuatu mempertemukan zakar kita dan kemaluan perempuan pada saat wanita tersebut sedang dalam keadaan haid. Summa ishtaradal musannif li dzikri ma haqqahu ayyuzkara fi ma sabaqa fi faslil mujibil ghusli faqala. Kemudian musannif meneruskan pembahasannya. Pembahasan ini sebagaimana yang sudah disebutkan pada fasal yang terdahulu fi mujibil ghusli, pada bab wajib-wajibnya mandi. Faqala, kemudian musannif mengatakan wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'in, dan haram bagi orang yang berjunub, laki-laki atau perempuan, khamsatu asya'in, ada 5 perkara. Ahaduha, salah satunya adalah as-sholatu fardhon au naflan, sholat fardu atau sunnah. Wasani,
qiraatul Qur'an. Ya, yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Ay ghairu mansukhit tilawati. Atau di sini sesuatu yang belum disalin bacaannya. Ayatan kana au harfan. Baik itu satu ayat ataupun satu huruf. Jadi meskipun di situ tidak berbentuk mushaf, hanya satu ayat, misalkan alif lam mim kayak gitu. Nah, itu sudah masuk kategori membaca Al-Qur'an. Atau satu huruf seperti itu. Yang mana ya huruf tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an. Misalkan bismi. Nah, itu tidak boleh, ya, haram. Sirron au jahron, meskipun dibaca pelan ataupun jahar. Jadi bismillah. Nah, itu juga masuk dalam kategori keharaman. Apalagi misalkan apalagi membacanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu haram bagi orang yang junub. Wa kharaja bil Qur'an at-Taurat wal Injil, dan tidak termasuk dalam bacaan Al-Qur'an di sini kalau misalkan kita membaca Taurat dan Injil. Tapi ya jarang-jarang seperti itu, ya kan. Amal askarul Qur'ani fatahillu la biqasdil Qur'an. Sedang kalau misalkan di sini yang dibaca adalah zikir, kita zikir-zikir dengan lafaz-lafaz Al-Qur'an, fatahilu maka boleh la biqasdil Qur'an, yang mana tidak dengan tujuan membaca Al-Qur'an. Misalkan subhanallah subhanallah subhanallah. Itu tidak ada masalah kita berzikir. Itu kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bagi orang yang berjunub boleh berzikir tanpa dengan tujuan tidak membaca Al-Qur'an. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, mashul mushaf wa hamluhu min babil aula. Jadi yang ketiga adalah memegang dan membawa mushaf. Sebagaimana yang sudah disebutkan di bab sebelumnya, itu memegang dan membawa mushaf itu hukumnya haram bagi orang yang berjunub. Warabiu atawafu fardon au naflan. Yang keempat adalah tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Nah, ini juga dilarang bagi orang yang berjunub. Ini kalau misalkan teman-teman yang haji, misalkan mau itu tawaf yang fardu ataupun tawaf yang sunnah. Nah, ini nanti ada di pembahasan babul hajj itu. Nah, tidak haram bagi teman-teman untuk melakukan tawaf fardu atau sunnah kalau misalkan dalam keadaan junub. Wal khamisu al-lubsu fil masjid li junubin muslimin illa li daruratin. Melintasi di dalam masjid bagi orang yang junub, bagi seseorang muslim yang junub, illa li daruratin, kecuali karena darurat. Kamanir talama fil masjid, seperti seseorang yang mimpi basah di dalam pada saat berada di dalam masjid. Wa ta'adzara, dan kemudian seseorang tersebut dalam keadaan uzur, dalam keadaan kesulitan alaihi, atau seseorang tersebut khurujuhu, keluar, minhu, dari masjid, li khaufin, karena takut, ala nafsihi, pada dirinya, au malihi, atau harta bendanya. Misalkan teman-teman musafir kayak gitu kan, tidur-tidur kayak gitu. Nah, kemudian mimpi basah keluar. Nah, karena teman-teman mau keluar, khawatir ada sesuatu yang terjadi pada diri kita atau tas kita hilang dan lain sebagainya, ada yang kita tunggu di situ, maka tidak itu masuk dalam kategori darurat dan tidak apa-apa tinggal di dalam masjid. Bal
wala yukrahu fil asoh, dan juga tidak dan akan tetapi di sini makruh menurut pendapat yang sahih, yang paling sahih. Jadi tidak haram, tetapi di sini makruh. Watarot dudul junub, dan bagi orang yang junub, watarot dudul junubi, dan bagi orang yang junub mondar mandir fil masjid, di dalam masjid, biman zilatil lubsi, maka sama halnya seseorang tersebut berhenti di dalam masjid. Wahoja bilupsi fil masjid, dan tidak termasuk dalam melintasi di dalam masjid al madarisu wa hubtu, kita melintasi madrasah wa hubtu dan pondok-pondok, itu tidak masuk dari bagian ini khusus untuk masjid, tempat sholat. Nah, kalau kalau misalkan di Timur Tengah ya, kalau misalkan secara lughahnya itu apapun yang mau itu besar kecil itu namanya masjid. Nah, kalau di Indonesia ada masjid, ada musola, ataupun langgar kayak gitu. Nah, semua itu masuk dalam kategori masjid dan tidak boleh kita lalu lalang di situ. Summa istaradal musannifu aidon min ahkamil hadasil akbar ilal ahkami hadasil aswari. Kemudian musannif di sini meneruskan pada hukum-hukum hadas besar ila ahkamil hadasil asghar, pada hukum-hukum hadas kecil. Jadi yang tadi dibahas adalah hukum-hukum hadas besar yang meliputi haid dan nifas, itu hadas besar. Kemudian di sini junub, itu juga hadas besar. Nah, bagaimana dengan hadas kecil? Faqala, maka musannif mengatakan, wa yahrumu 'alal muhdisi, dan diharamkan bagi orang yang berhadas hadasan asghar, yaitu hadas kecil, salah satu asya, ada 3 perkara. Yang pertama, as-sholatu sholat, wa tawafu tawaf, wa mashul mushafi wa hamluhu, memegang mushaf dan membawanya, wa kaza, dan dan termasuk pula khoritotun wa sundukun fihima mushafun, meskipun yang kita pegang di situ adalah bungkus, wasundukun, dan peti mati, fihima, yang mana pada bungkus dan sunduk tersebut, peti mati tersebut, mushafun, terdapat mushaf, huruf-huruf Al-Quran di situ. Misalkan adalah ilaha illallah di situ, atau bismillahirrahmanirrahim, maka kita haram memegangnya dan membawanya. Wa yahilu hamluhu fil amti, dan boleh membawanya pada harta-harta, fi tafsiri aksar minal Quran, pada kitab harta-harta, wa fi tafsiri, dan kitab-kitab tafsir aksar minal Quran, yang mana lebih banyak daripada huruf-huruf Al-Quran. Misalkan Al-Quran terjemah atau Al-Quran tafsir, itu tidak apa-apa kita bawa, atau harta-harta yang memang ada di situ Al-Qur'annya, kayak gitu, itu nggak ada masalah. Jadi ada peti kayak gitu, nah di dalamnya ada Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an di situ ada juga tumpukan kitab-kitab, buku-buku yang lain kayak gitu. Nah, itu nggak ada masalah dibawa. Wafi dananirah, dan juga di dalam kepingan-kepingan dinar, wadarohima, dan kepingan-kepingan dirham, wa khawatima, dan cincin, nukisah, yang sudah dicap, ala kulli minunha, atas keduanya tadi, Qur'anun, huruf-huruf Al-Quran. Jadi misalkan kepingan-kepingan dinar, jadi kalau orang dulu kan ada kepingan dinar tuh, atau mungkin kalau yang kayak sekarang itu batangan logam mulia kayak gitu kan, batangan emas atau batangan perak. Nah, yang mana di situ dicop gitu kan, ada huruf Al-Qur'annya, itu tidak ada masalah bagi seseorang yang berhadas
berhadas kecil untuk membawa uang tersebut. Walayam naul mumayyiz, dan tidak diharamkan bagi bagi anak kecil yang mumayyiz, yang masih mumayyiz, al muhdisu, yang mana dia berhadas, mimmas hil mushafin, memegang mushaf, walauhin lidirosati ta'alumi Qur'anin, dengan keperluan belajar dan mempelajari Al-Quran. Nah, itu ini pembahasan terakhir bab toharoh ya. Jadi di situ apa saja yang diharamkan bagi teman-teman yang haid, kemudian bagi teman-teman yang junub, dan bagi teman-teman yang berhadas kecil. Jadi kalau misalkan teman-teman berhadas kecil seperti buang air kecil dan buang air besar belum wudu, maka haram melakukan 3 hal, yaitu sholat, kemudian membaca Al-Quran, dan memegangnya. Kemudian di situ juga tawaf masuk di situ ya, sholat, tawaf, memegang mushaf dan membawanya. Itu tidak boleh bagi teman-teman yang dalam keadaan hadas kecil. Kalau misalkan teman-teman yang hadas besar, nah itu ada sendiri bagi orang yang junub seperti apa, bagi orang yang haid dan nifas seperti apa, sudah dibahas sebelumnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini saya juga mohon maaf karena ada kerjaan dan lain sebagainya, saya belum bisa melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qorib. Insya Allah nanti saya akan coba rutin kembali membahas kitab Fathul Qorib, babus sholat, bab-bab sholat. Nanti kita lanjutkan. Ini kita sudah kelar di pembahasan toharoh. Nanti kita masuk ke pembahasan sholat. Itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.